Nama Isun Busok. Aku tidak mau ikut. Ngapain masih ngikutin? Kenapa? Karena perempuan itu. Melihat kamu baik-baik aja. Sok tahu. Apa-apaan kamu? Lepas! Lepas! Kalau gitu kasih tahu Mas Umi. Tidak akan ada lagi yang bisa nyelamat tentangmu kecuali Allah. Apa yang kamu bela dalam hidup kamu? Apa kamu akan angkat senjata untuk perempuan yang baru kamu kenal? Halo semuanya, di kesempatan kali ini Mimin mau bahas alur cerita film yang berjudul Kupu-Kupu Kertas. Film ini dirilis pada tahun 2024 dan punya cerita yang penuh emosi dan konflik ideologi. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda dari keluarga NU. Suatu hari dia jatuh cinta pada seorang gadis yang ternyata berasal dari keluarga dengan latar belakang ideologi yang berbeda. Tapi semuanya berubah menjadi mencekam saat keluarga si pria jadi korban pembantaian oleh suatu kelompok. Penasaran gimana ceritanya? Oke deh, nggak usah banyak spoiler dulu. Sekarang langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sekelompok anggota PKI yang merebut paksa tanah milik warga. Aksi perebutan tanah itu dipimpin langsung oleh pria kejam bernama Rekoso. Rekoso menjalankan aksinya bareng anak buahnya. Salah satunya ada Busok, pria yang jadi tangan kanannya. Kejadian itu ternyata disaksikan langsung oleh anaknya Rekoso bernama Ning. Nah, di saat itulah salah satu petani yang kabur dengan keadaan terluka ditolong oleh Ning untuk diobati. Nah, ternyata Ning memang gak suka sama kekerasan yang dilakukan ayahnya. Tapi sayangnya kebaikan Ning diketahui sama Busok. Apa kabarnya? Ning pun langsung dibawa pulang dan dihadapkan ke ayahnya. Di depan Rekoso, Ning menegur ayahnya untuk berhenti melakukan kekerasan ke para petani. Tapi ayahnya Rekoso menolak untuk tetap bersikap keras. Dengan begitu kelompok mereka akan ditakuti. Begitu Ning masuk ke rumah, dia masih sempat dengar ayahnya yang menyuruh Busok dan anak buahnya buat berangkat besok ke Tenggara dengan membawa senjata tajam. Lalu scene berpindah ke dua pemuda yaitu Ihsan dan Zul. Di situ Ihsan ngasih tahu kalau kakaknya Rashid yang merupakan bagian dari NU dan pemuda Ansor akan melakukan perekrutan anggota baru. Nah, Zul yang mendengar itu bergegas pulang untuk pergi ke musola. Gak lama setelah itu Ihsan melihat seorang perempuan yang melambaikan tangan kepadanya. Ternyata Ning datang buat ngasih tanda bahaya kalau bakal ada penyerangan, biar para petani mau segera pergi. Ihsan gak percaya begitu saja, soalnya mereka berdua belum saling mengenal. Alhasil Ning sendirilah yang memperingatkan para petani untuk cepat segera pergi. Namun para petani juga gak percaya begitu saja. Bahkan mereka mengatakan akan tetap berjaga jika benar ada PKI yang akan datang menyerangnya. Nah, di saat itulah tiba-tiba salah satu petani datang dengan kondisi babak belur, menginformasikan untuk segera pergi karena kelompok PKI akan datang menyerangnya. Singkatnya, Busok dan anak buahnya sampai di lokasi. Tapi begitu mereka tiba, para petani sudah tak terlihat di lokasi. Ternyata mereka sedang bersembunyi bersama para petani untuk menyelamatkan diri. Karena kesal tidak ada petani satupun, Busok menyuruh anak buahnya untuk segera mematok tanah tersebut. Cepat! Lama kalian! Setelah kembali ke desa, para petani akhirnya pasrah kehilangan lahannya. Ning yang telah bantu ngobatin salah satu petani juga dapat pujian dari ibunya Ihsan, yaitu Bu Aida. Karena takut dicurigai, Ning cuma bilang ke Bu Aida kalau dia ikut rombongan petani dan bergegas pamit untuk pulang saat itu. Itu sama kayak arah Brahmacora datang. Karena khawatir Ihsan mengikuti Ning yang pulang sendirian.
karena dia melihat tidak ada rombongan yang bersamanya dan bersikeras untuk mengantarnya walaupun Ning melarangnya. Pulang sana. Di tengah jalan Ning dicegat anak buah ayahnya dan dipaksa pulang bersama mereka. Untungnya Ihsan bersamanya membantu Ning untuk kabur. Mereka pun lari dan bersembunyi di balik semak-semak. Setelah merasa aman, Ihsan mengajak Ning ke sebuah tempat. Sesampai di sana, Ning langsung terkesima melihat pohon-pohon tinggi yang indah. Bagi Ihsan, tempat itu disebut langit-langit surga dan mengatakan kalau masih banyak lagi tempat indah lainnya. Buat sebentar saja. Aku masih harus mencari. Sementara itu Busok marah pada anak buahnya karena gagal membawa Ning untuk pulang. Singkat cerita, Ihsan mengantar Ning untuk pulang, tapi Ning khawatir dan menyuruh Ihsan untuk segera pergi. Sebelum pergi, Ihsan mengajak Ning datang ke pesta panen besok di lumbung. Di waktu bersamaan, secara nggak sengaja Ihsan melihat dan mendengar kakaknya Rashid sedang bernegosiasi, meminta kepada Rekoso supaya pesta panen besok tidak diganggunya. Tapi Rashid juga bilang kalaupun diganggu dia siap melawan. Kemudian Rekoso yang sombong mengatakan semua hasil panen itu miliknya dan menyuruh Rashid untuk segera pergi. Kecuali kalau Rashid mau tunduk dan mengabdi padanya. Nah, di waktu pulang, Rashid yang melihat Ihsan bareng Ning langsung menarik Ihsan buat pulang. Namun pada saat itu mereka dicegat Busok dan anak buahnya. Busok mengingatkan Ihsan untuk menjauhi Ning karena baginya Ning dianggap sudah menjadi miliknya, sehingga perkelahian tak bisa dihindari. Untungnya Rashid dan Ihsan bisa melawan balik dan berhasil pergi. Rashid pun memperingati Ihsan untuk tidak berurusan dengan Ning lagi atau ia akan menghadapi masalah yang lebih besar. Setelah itu Rashid pamit ke musola buat ngabarin kalau pesta panen akan dibatalkan. Ia juga mengajak Ihsan untuk bergabung datang ke musola. Mau kemana kamu? Ikut. Sementara itu kaum Ansor mulai melakukan perekrutan anggota baru dengan memberi peci khusus. Sayangnya Zul yang juga ikut mendaftar tidak diterima. Meskipun ia sudah memohon dengan dites untuk mengangkat suatu karung, tapi dia tidak mampu mengangkatnya apalagi dengan kondisinya. Tak lama setelahnya Rashid bersama Ihsan telah datang. Saat itu Rashid langsung memberikan peci kepada Ihsan. Sebagai tanda resmi telah masuk sebagai anggota Ansor. Rashid mengumumkan bahwa pesta panen terpaksa dibatalkan karena Rekoso berniat mengacaukannya. Karena itu Rashid lalu memberi instruksi untuk tetap berkumpul sebentar hanya untuk berdoa. Tidak ada hiburan setelahnya dan langsung bubar untuk tetap waspada. Tolong ikut sertakan adikku. Karena Zul tak diterima sebagai anggota Ansor, Ihsan pun memberikan pecinya agar Zul bisa hadir di pesta panen menggantikan dirinya. Ihsan mengatakan kepada Zul bahwa ia sebenarnya berniat mengajak Ning ke pesta panen besok. Mendengar hal itu Zul dibuat kaget. Menurutnya Ihsan mulai menyimpan perasaan terhadap Ning, anak dari PKI. Kak, Zul, dia belum pernah ngerasain panen. Berpindah ke Ning dan ibunya. Ning bercerita bahwa ia baru saja menolong para petani di Tenggara. Lalu ada seorang pria dari kalangan NU yang mengantarnya untuk pulang. Ning merasa Ihsan sepertinya nggak peduli dengan konflik antara ayahnya Rekoso dengan Ansor. Ning juga menceritakan ke ibunya bahwa ia sempat diajak ke tempat yang disebut langit-langit surga. Keesokan harinya Ihsan diam-diam menyelinap masuk ke desa Ning. Ihsan pun berhasil menemui Ning lewat jendela kamarnya. Ayo, pesta panen. Singkatnya Ihsan dan Ning akhirnya tiba di lokasi pesta panen. Ihsan menjelaskan biasanya tempat itu jauh lebih meriah, penuh dengan hiburan. Saat Ihsan hendak menjelaskan alasan pesta dibuat sederhana, tiba-tiba ia mengajak Ning bersembunyi dan bergegas pergi dari tempat itu karena ia melihat Rashid kakaknya sudah tiba di sana.
Rasid terkejut saat melihat Zul datang menggunakan peci Ansor. Temannya menduga peci itu didapat dari Ihsan yang sengaja memberikannya. Mendengar itu, Rasid langsung meminta Zul menyerahkan peci tersebut. Di saat itulah wajah Zul berubah, ia tampak sedih dan kecewa. Singkatnya, Rasid dan lainnya memulai mengadakan doa bersama. Di saat yang sama, Busok beserta anak buahnya datang ke acara. Mereka menuntut tanah itu dan mengaku bahwa tanah tersebut adalah milik mereka. Zul yang mencoba beraksi sebagai pahlawan menantang Busok. Namun Busok ternyata jauh lebih tangguh, membuat Zul terhempas ke tanah. Suasana semakin tegang dan akhirnya kedua kubu terlibat pertarungan. Hingga akhirnya pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Busok dan pihak Rasid pun terpaksa mundur. Tak hanya itu, Busok dan anak buahnya juga berhasil merebut hasil panen dari para petani. Di tempat berbeda, Ihsan bersama Ning telah sampai di sebuah lokasi dengan pemandangan yang indah. Ning tampak menikmati melihat keindahan itu, sementara Ihsan masih belum menemukan nama yang pas untuk tempat tersebut. Singkat cerita, Ihsan kembali mengantar Ning untuk pulang. Di saat itulah Busok memberitahu Rekoso bahwa Ihsan adalah adik dari Rasid dan yang sering mengajak Ning untuk keluyuran. Rekoso pun murka menyuruh Ihsan untuk segera pergi dan mengancam akan menggoreskan celurit ke wajah Ihsan jika berani mendekati anaknya. Malam harinya kaum Ansor berkumpul dengan rasa geram. Mereka berjanji akan merebut kembali lahan yang dirampas. Semua sahabat Ansor pun diminta bersiap dan ikut dalam perlawanan tersebut. Mereka merasa geram karena seharusnya mereka sudah menyerang PKI sejak dulu. Kini mereka sepakat untuk melakukannya secara diam-diam. Zul yang mengetahui rencana itu meminta izin kepada Rasid untuk ikut. Namun Rasid melarangnya, khawatir Zul hanya akan jadi beban. Karena bagi Rasid, Zul sudah seperti adiknya sendiri dan menyarankan agar Zul tetap membantu mengurus ternak saja. Di rumah, Rasid pamit sekaligus meminta doa restu kepada ibunya untuk melawan Rekoso dan antek-anteknya. Rasid juga mengajak Ihsan untuk melawan perlawanan PKI. Namun Ihsan menolak. Ia mengatakan tak ingin hidup dalam omong kosong dan tak mau memihak golongan manapun. Rasid kemudian memberikan sebilah golok kepada Ihsan untuk menjaga ibunya dengan baik. Hidup itu harus berani. Di sisi lain, Busok mencoba merayu Ning. Dengan yakin, dia berkata bahwa jika mereka menikah nanti, semua tanah yang direbut akan ia jadikan mas kawin. Namun Ning dengan tegas menolak, mengatakan kalau dia tak akan pernah sudi menikah dengannya. Kemudian Ning segera masuk ke kamarnya, mengunci pintu dan mencoba kabur lewat jendela. Namun usahanya diketahui oleh Busok, membuat ia dikejar oleh Busok serta anak buahnya. Di saat itu ia berhasil bersembunyi di tempat pertama kali bertemu dengan Ihsan. Dengan keadaan ketakutan, Ning mendengar langkah kaki mendekatinya. Beruntung yang datang ternyata Ihsan. Ning pun memeluk Ihsan dengan menangis karena ketakutan. Nah, dengan situasi itu, Ihsan pun berencana mengajak Ning pergi dari desanya ke tempat yang lebih bebas. Tempat di mana mereka bisa diterima dan dimengerti tanpa perbedaan. Zul yang kecewa dan menyimpan dendam terhadap Rasid akhirnya menemui Rekoso. Ia memberitahu Rekoso semua informasi yang ia dapat, bahwa Ansor di desanya akan segera bergabung dengan seluruh Ansor di Banyuwangi malam itu untuk melakukan penyerangan. Setelah mendengar semua alasan dari Zul yang merasa kecewa terhadap Rasid, Rekoso pun segera mulai menyusun strategi licik untuk menghadang rombongan Rasid yang akan melakukan pergerakan gabungan malam itu. Singkatnya, seluruh pejuang Ansor di desa itu telah berkumpul dan bersiap melakukan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, truk mereka dicegat oleh pohon tumbang yang dibakar.
Saat itulah Rekoso dan anak buahnya muncul lalu menyerang dan membantai para pejuang Ansor tanpa ampun. Di situasi itu Rashid mulai merasa ada yang tak beres. Mereka mencoba mundur, namun jalan di belakang telah tertutup pohon tumbang yang terbakar. PKI akhirnya mengepung dan menyerang mereka, membuat para pejuang Ansor kewalahan. Sebagian besar pun gugur terbantai. Rashid dan beberapa yang selamat ditangkap, diikat dan disiksa. Yang mengejutkan, Bu Sulastri ternyata ikut terlibat dalam serangan itu. Ia bahkan memberikan minuman kepada teman-teman Rashid dan memaksa mereka untuk meminumnya. Oh, banyak gaya nih aku minum. Tak berselang lama teman-teman Rashid pun ikut tewas. Ternyata minuman yang diberikan Bu Sulastri sudah dicampur racun sejak awal. Rashid yang tak tahan melihat penyiksaan itu, memohon kepada Rekoso agar menghentikan semuanya. Puncaknya malam itu juga Rekoso menghabisi Rashid dengan kejam. Keesokan paginya Ihsan terbangun setelah bermalam bersama Ning di pondok kecil ladang. Ning melihat asap mengepul dari kejauhan dan mengira ada kebakaran. Tapi Ihsan merasa curiga karena asap itu tampak jauh dari arah desa. Ia pun memutuskan untuk mengeceknya. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan 3 anggota Ansor yang selamat. Ketiganya bercerita bahwa mereka dihadang oleh seseorang yang tak dikenal. Dan rencana penyerangan mereka ternyata sudah bocor dan diketahui lebih dulu oleh pihak lawan. Mendengar kabar itu, mereka pun bergegas menuju lokasi kejadian, berharap bisa menemukan keberadaan Rashid kakaknya. Sesampainya di sana, Ning justru menemukan sebilah celurit yang sangat ia kenali. Saat itu juga Ning mulai menyadari dan menyimpulkan bahwa semua kekejian itu dilakukan oleh ayahnya sendiri. Saat itu juga hati Ihsan hancur melihat jasad kakaknya tergeletak tak bernyawa, tertumpuk bersama mayat-mayat lainnya di sebuah lubang. Dengan kesedihan ia pun membuat tandu sederhana. Lalu dengan penuh duka dan tenaga yang tersisa, Ihsan membawa jasad kakaknya pulang ke desa. Sesampainya di desa, warga menyambut jasad Rashid dengan penuh duka. Begitu juga dengan ibunya yang menangis histeris. Setelah pemakaman Rashid, Bu Aida meluapkan emosinya kepada Ning. Ia menganggap kematian Rashid adalah karena perbuatannya. Meski Ihsan membela Ning, Bu Aida tetap mengusir Ning dari desa. Saat Ning akan pergi, Ibu Aida menyuruh Ihsan untuk tidak mengikutinya. Jika Ihsan memilih untuk mengikutinya, maka jangan pernah kembali lagi menemui ibunya. Ning juga berkata kepada Ihsan untuk selalu menjaga ibunya, karena keadaan semakin tidak aman. Ia juga memohon kepada Ihsan untuk tidak meninggalkan desa, terutama karena saat itu Busok dan anak buahnya sudah berada di sana menjemput Ning. Saat itu Rekoso dan Sulastri membakar baju yang dipenuhi darah untuk menutupi jejak kejahatan mereka. Namun di waktu bersamaan, Ning yang baru pulang melihat baju tersebut dan tak menyangka ibunya ternyata memiliki sifat yang sama seperti ayahnya. Rekoso pun mengungkapkan bahwa rencana pembantaian itu diatur oleh ibunya Sulastri. Sulastri akhirnya mengakui perbuatannya, mengungkapkan bahwa ia terpaksa melakukannya karena dulu ia pernah berada di posisi yang sama, namun tidak melakukan apa-apa. Akibatnya ia kehilangan keluarganya. Pada malam hari, Zul pergi ke rumah Rekoso membawa informasi penting. Ia melihat sekumpulan pria berbaju hitam dengan persenjataan lengkap. Namun ia belum mengetahui pasukan apa itu. Sulastri yang mengetahui hal tersebut menjelaskan bahwa pasukan itu disebut Gagak Hitam. Dalam setiap konflik ada yang meninggal dan ditinggalkan. Dan mereka adalah orang-orang yang ditinggalkan penuh amarah dan dendam. Pasukan itu sangat anti terhadap PKI dan setiap golongan PKI serta antek-anteknya.
Mereka diwajibkan untuk menghabisi tanpa ampun. Menyadari bahaya ini, Sulastri mengajak Rekoso untuk segera mengungsi. Namun Rekoso menolak keras karena ia sudah memiliki banyak tanah dan bertekad untuk tetap setia menjaganya. Setelah sholat di musola, Ihsan mendengar tangisan Zul di makam Rasid. Ia melihat Zul mencoba menggali makam Rasid dengan tangan kosong, sambil berkata bahwa ia harus meminta maaf kepada Rasid. Zul akhirnya mengaku bahwa ia telah mengkhianati Ansor dan Rasid dengan memberitahu kelompok PKI tentang rencana penyerangan itu. Ihsan yang mendengar pengakuan Zul terkejut, merasa tak menyangka bahwa ternyata Zulah yang sejatinya membunuh Rasid. Zul yang sudah pasrah meminta Ihsan untuk segera membunuhnya. Namun Ihsan tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba warga membunyikan kentungan darurat untuk segera mengungsi. Alih-alih membunuh Zul, Ihsan justru menyuruhnya untuk mengungsi dan berharap tidak akan pernah melihat wajahnya lagi. Saat itu juga Ibu Aida pun mengajak Ihsan untuk segera mengungsi ke utara. Namun Ihsan menolak. Ia lebih memilih untuk memastikan Ning agar selamat. Sejak saat itu, Ibu Aida akhirnya menganggap Ihsan bukan lagi sebagai anaknya. Pada keesokan harinya, pasukan Gagak Hitam mulai menyerang desa PKI, membantai habis semua yang ada di sana. Rekoso dan keluarganya yang sudah tersudut menyuruh Busok untuk menutup pintunya agar Ning dan Sulastri tetap aman. Rekoso pun berjuang keras melawan pasukan Gagak Hitam, namun kalah jumlah dan akhirnya dilumpuhkan. Sulastri yang berniat melarikan diri bersama Ning tidak bisa berbuat banyak karena Ning memilih untuk menyelamatkan ayahnya. Sayangnya Busok dan Ning tertangkap dan siap untuk dieksekusi. Ning menyaksikan dengan jelas saat Busok dan ayahnya dipenggal oleh Algucu pasukan Gagak Hitam. Beruntung Ihsan datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Ning sebelum ia dibunuh. Walaupun berhasil kabur dari desa, Ihsan menyuruh Ning bersembunyi di tumpukan mayat karena ia tahu pasukan Gagak Hitam masih mengejar mereka dan menjadikan Ning sebagai target utama. Tak lama kemudian pasukan Gagak Hitam berhasil menemukan Ihsan. Dengan tenang, Ihsan mengaku bahwa ia adalah adik dari Rasid, salah satu pejuang Ansor. Namun salah satu anggota Gagak Hitam mengaku melihat Ihsan membawa Ning kabur. Karena sikapnya itu, Gagak Hitam menuduh Ihsan sebagai orang yang telah berkhianat. Sehingga Ihsan pun dibunuh di tempat. Sementara Ning yang bersembunyi hanya bisa menahan tangis menyaksikan kematian Ihsan. Sampai dapat. Cari ke tempat yang lain. Nyebar. Di akhir film, Ning yang selamat tampak naik truk bersama warga yang akan mengungsi ke utara. Di tengah perjalanan, ibunya Bu Sulastri selamat terlihat sedang berjalan di antara para pengungsi lainnya. Dan film pun berakhir. Oke, segitu saja. Itulah seluruh alur film kali ini. Semoga kalian paham dan mohon maaf jika ada salah. Terima kasih, sampai jumpa di alur film berikutnya.